Wilujeng Enjing Sadayana, halo selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Tia Anissa dalam Berita Bandung. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. 3 informasi utama segera hadir di antaranya. Mobil bak terbuka berisi jemaah pengajian jatuh terbalik, 12 orang luka-luka. Belajar tatap muka di sekolah kehadiran 100% mulai dilaksanakan di wilayah Jawa Barat. Hotel unik di Pangandaran, kamar dari peti kemas di tengah suasana hutan dan sungai Citumang. Kita ke informasi pertama, sebuah mobil bak terbuka berisi jemaah pengajian jatuh terbalik di daerah Puspahyang, Tasikmalaya. Mobil bak terbuka jatuh terbalik di daerah Puspahyang, Tasikmalaya. Mobil yang mengangkut jemaah pengajian ini tadinya akan menuju Ciamis. Namun di tengah jalan, mobil oleng saat berusaha menyalip kendaraan di depannya. Penumpang yang mengalami luka di tangan dan kaki sebagian dilarikan ke RSUD Singaparna, sedang pengemudi diperiksa Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya. Di kota Tasikmalaya, hujan dan angin kencang akibatkan pohon tumbang hingga menimpa sebuah mobil Tayo. Sementara di Kabupaten Sumedang, hujan lebat akibatkan tembok penahan tebing jebol. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon besar di Jalan Ibrahim Maji, Indihiyang, Kota Tasikmalaya tumbang dan menimpa sebuah mobil wisata Tayo yang kebetulan melintas. Atap mobil hancur dan saat kejadian tidak ada penumpang. Hanya sopir yang sempat pingsan namun selamat dan dibawa ke RSUD Kota Tasikmalaya. 2 rumah diterjang banjir saat hujan deras melanda kawasan Tanjung Kerta, Sumedang, Minggu sore. Banjir terjadi akibat hujan deras. Banjir pun meruntuhkan tembok penahan tebing di pinggir rumah warga serta menutupi saluran air. Akibatnya, air meluap membanjiri sejumlah rumah yang ada di sekitarnya. Petugas penjaga lembur sisi jalan atau Jabur Silan Kecamatan Tanjung Kerta mendata ada 4 titik longsor yang terjadi di 2 desa, di Desa Tanjung Mulia dan Desa Kertaharja. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebuah restoran legendaris di Kota Sukabumi Minggu malam dilalap api. Api diduga berasal dari kebocoran gas. Kobaran api membumbung tinggi dari atap restoran Atiam Kota Sukabumi. Kejadian ini pertama kali diketahui warga sekitar yang kemudian memberitahu ke pemilik restoran. Damkar Kota Sukabumi menerjunkan 22 personil untuk memadamkan api. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari kompor gas LPG yang digunakan di restoran. Karena belum tahu info-infonya gitu. Karyawan udah pada pulang, Om? Karyawan ada sebagian. Terus kalau tahu kejadian ini dari mana, Om? Karyawan saya yang kasih tahu. Oh, kasih tahu telepon. Akibat dari kebakaran, dugaan-dugaannya ini memang karena ini restoran, itu kemungkinan dari tabung, ya, dari tabung api. Ya, kalau dari korsleting listrik tidak mungkin karena memang listrik dalam keadaan menyala. Pak, apakah ada korban jiwa, Pak, dalam kejadian? Korban jiwa tidak ada. Pembagian bansos bagi korban terdampak pandemi COVID-19 di Kota Banjar kali ini diberikan secara tunai. Ratusan keluarga penerima manfaat mengantri dan mengikuti prosedur pengambilan bantuan dengan tertib. Pembagian sembako dari program BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kujang Sari, Kota Banjar yang biasanya diberikan dalam bentuk paket makanan, kali ini diberikan secara tunai. Ada 310 orang warga yang menerima bantuan sosial dalam bentuk tunai. Apa? Dapat bantuan, Pak. Bantuan dari mana? Dari PPKN. Itu berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya 1.200.000. Itu uangnya buat apa? Buat beliin inilah keperluan sembako gitu.
Itu berupa barang ya, bisa beras, telur dan lain-lain sembako, tapi hari ini dikasihkannya berbentuk tunai ya, uang. Penyaluran bantuan pangan non-tunai dilakukan dalam rangka percepatan penyaluran bantuan kepada para keluarga penerima manfaat. Kegiatan ini berdasarkan Surat Menteri Sosial Republik Indonesia tentang penyaluran bantuan sosial melalui tunai yang berlaku 28 sampai 31 Desember 2021. Namun karena masih banyaknya kartu keluarga sejahtera yang belum terdistribusikan, maka diberikan penambahan waktu hingga 15 Januari 2022 mendatang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Waspada penyebaran penyakit demam berdarah saat musim hujan seperti saat ini. Puluhan warga Kabupaten Kuningan dirawat di sejumlah rumah sakit akibat terserang penyakit demam berdarah. Serangan penyakit demam berdarah kini dimulai menjangkit warga Kuningan. Seperti di Rumah Sakit Juanda Kuningan, ada puluhan warga yang saat ini tengah dirawat intensif akibat terjangkit demam berdarah. Para pasien mengalami demam tinggi serta trombositnya menurun. Berapa banyak? Kemarin 2 hari. 2 hari? 2 hari. Banyak Pak kalau di tetangga Bapak yang kena begini Pak? Ada? Ya, ada. Ada? Gejalanya sama kayak DBD gitu? Musim sih ada. Kayak musim? Menurut pihak rumah sakit, sejak musim hujan setiap hari ada 5 pasien demam berdarah yang masuk dan dirawat di ruang dewasa. Saat ini ada sekitar 39 pasien yang ditempatkan di beberapa ruangan, seperti ruangan dewasa dan ruang anak. Yang dirawat di semuanya? Semuanya 39 total. Masuk dengan keluhan panas, ada mual, ada muntah. Terus pas masuk itu kan pasti dicek darahnya, trombositnya cenderung turun. Diperkirakan jumlah kasus demam berdarah akan terus bertambah, mengingat curah hujan di Kabupaten Kuningan masih tinggi hingga Februari mendatang. Warga juga dihimbau agar melakukan pemberantasan sarang nyamuk dan demam berdarah. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sejak pandemi COVID-19 melanda, stok darah di PMI Majalengka menipis. PMI menghimbau warga agar kembali menyumbangkan darahnya demi mereka yang membutuhkan. Kekurangan pasokan darah yang cukup signifikan diakui oleh PMI Majalengka terjadi sejak pandemi COVID-19. Saat ini stok darah yang tersedia tidak lebih dari 205 kantong. Padahal rata-rata permintaan darah setiap hari mencapai 80 kantong. Agar persediaan tidak habis, PMI hanya mengeluarkan 40-50 kantong darah saja per hari. Berkurangnya relawan donor darah menyebabkan PMI hanya mampu mengumpulkan tidak lebih dari 1.000 kantong darah dalam sebulan. Padahal idealnya harus ada 1.356 kantong darah yang terkumpul. Itu pun kebanyakan didapat dari donor pengganti dari keluarga pasien. Permintaan, karena kan kalau misalkan permintaan rumah sakit, udah ada bank darah, rumah sakit BDRS Majalengka sama Ciderem. Jadi paling kalau misalkan permintaan tuh 2 hari sekali, itu tuh banyak yang nggak terpenuhi. Misalkan mereka dalam satu permintaan mintanya misalkan 70 labu atau misalkan 80, kadang kita cuma bisa ngasih 40, 50. Ya, saya karena emang kebutuhan keluarga, ya saya ikut donor gitu, karena emang nggak ada stok darahnya katanya gitu, harus ada keluarga. PMI berharap masyarakat kembali bersedia menyumbangkan darahnya melalui PMI demi kemanusiaan. PMI juga menjamin keamanan donor darah meski di masa pandemi. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang.